Jika kalian akan menonton film ini secara langsung, saya sarankan kepada kalian, pastikan terlebih dahulu pasangan kalian sudah tepat berada di samping kalian. Kenapa demikian? Karena film ini banyak sekali mengandung cacing yang akan membuat kalian semua yang menontonnya ikut terpancing. Terpancing apanya? Ya, tanpa saya jelaskan pun sepertinya kalian sudah nyaho dan paham kira-kira akan terpancing apanya. Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis dan dia ingin menulis sebuah buku yang menceritakan tentang rumah bordil dan kehidupan seorang pelah. Dan demi mendalami karakter di dalam bukunya, dia pun harus terjun langsung ke rumah bordil itu dan menjadi seorang pelah. Dan karena film ini menceritakan tentang sebuah rumah bordil dan kehidupan seorang peluncur serta alasan kenapa mereka menjadi seorang peluncur. Nah, jadi film ini banyak sekali adegan yang disensor. Dan kalau kalian penisirin, kalian cari aja linknya sendiri. Langsung saja kita bahas film The House. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di sebuah kamar yang bernuansa merah dan wanita ini bernama Emma. Dia adalah wanita muda dan dia berasal dari Prancis dan dia berprofesi sebagai seorang penulis. Pada saat itu terlihat Emma pun sedang adu gabrut dan melayani seorang om-om yang berhidung burik. Singkat cerita, terlihat Emma pun sedang berada di sebuah gedung dan gedung tersebut adalah sebuah museum. Dia bersama seorang pria dan pria ini bernama Stephen. Dan perlu kalian nyaho bahwa si Stephen ini adalah pacarnya Emma, tetapi yang membagongkannya adalah si Stephen ini sudah mempunyai anak dan istri. Pada saat itu Emma mengatakan kepada Stephen bahwa dirinya ingin menikah dengan Stephen, tetapi tanggurak si Stephen pada saat itu bukannya mendengarkan Emma, dia justru malah meninggalkan Emma begitu saja dari gedung tersebut. Dan sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu yang sudah merasakan bagaimana susahnya dan heseknya mengurus anak di rumah, ingin sekali rasanya saya menggaplok, mencakar, dan mendagorkan kepala si Stephen itu ke tembok. Singkat cerita lagi, terlihat Emma dan Stephen pun selesai melakukan adu gabrut, lalu terjadi percakapan di antara mereka, di mana pada saat itu Emma mengatakan kembali kepada Stephen bahwa dirinya ingin menikah dengan Stephen dan menjadi bagian dari hidupnya Stephen. Tetapi pada saat itu tangkurak si Stephen malah menjawab bahwa Emma harus mencintai dirinya sendiri dan bukan mencintai si Stephen. Karena sebenarnya si Stephen tidak bisa meninggalkan keluarganya dan dia sangat menyayangi gadis kecilnya atau anaknya. Sebagai seorang pelakor yang gagal, Emma pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengikhlaskan dan membiarkan Stephen pergi untuk kembali kepada keluarganya yang berada di London. Yang membagongkannya adalah ternyata tangkurak si Stephen ini adalah suami dari sahabat Emma sendiri. Emang belegu gini si Emma. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Emma bersama adiknya pun sedang sarapan pagi dan pada saat itu adiknya menanyakan apakah Stephen masih ada, yang kemudian Emma menjawab bahwa dirinya sudah membiarkan dan merelakan Stephen untuk mabur dan kembali kepada keluarganya yang berada di London. Kemudian adiknya mengatakan kepada Emma bahwa tadi malam dia telah bermimpi yang aneh, di mana dalam mimpinya itu terlihat Emma sedang menandatangani sebuah buku, tetapi buku yang dia tandatangani bukanlah buku karangannya, melainkan buku tentang sejarah Polandia. Dan adiknya merasa bahwa itu adalah sebuah firasat, di mana mungkin saja tangkurak si Emma ini sedang merasa stres karena belum kunjung mendapatkan ide untuk membuat buku barunya. Pada saat itu Emma hanya tersenyum dan mengatakan kepada adiknya bahwa mimpi adiknya itu hanyalah mimpi kosong karena faktanya adalah masih banyak antrian dan orang-orang yang menunggu tanda tangan dari Emma dan menunggu buku karangan dari dirinya.
Beberapa hari kemudian terlihat Emma pun sedang melakukan wawancara kerja yang saya kira Emma itu sedang melamar kerja ke sebuah perusahaan atau ke sebuah pabrik, tetapi ternyata tangkurak si Emma justru melamar kerja ke sebuah rumah bordil, di mana pada saat itu dia sedang diwawancarai oleh HRD dari rumah bordil tersebut dan menanyakan kepada Emma apakah sebelumnya Emma pernah menjadi seorang peluncur. Is this your first time? My first time what? Tentu saja pada saat itu Emma pun galegepan karena memang sebenarnya dia tidak pernah menjadi seorang peluncur, tetapi dia memutuskan untuk berbohong dan mengatakan bahwa dia pernah menjadi seorang peluncur. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya berasal dari Prancis. Lalu setelah HRD mengetahui bahwa Emma berasal dari Prancis, dia pun dijadikan sebagai anak emas di rumah bordil tersebut. Yes. Yes, of course. Kemudian Emma menanyakan apakah bosnya baik, lalu si HRD menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka semua tidak pernah ada yang bertemu dengan bosnya, bahkan tidak tahu seperti apa bosnya. Tetapi bosnya bisa mengetahui mereka dan memantau mereka melalui CCTV yang ada di ruangan tersebut. Is it nice? The boss never touches the girls, but he sees us. Pada saat itu Emma pun terlihat sangat rewas karena memang kedatangannya Emma ke sana bukan untuk benar-benar menjadi seorang peluncur, melainkan dia hanya ingin melakukan experience seperti apa rasanya menjadi seorang peluncur. Kayaknya si Emma ini memegang moto yang berbunyi experience is the best teacher. Hingga pada akhirnya Emma pun menandatangani surat perjanjian kontrak antara dirinya dan rumah bordil itu, dan pada hari itu Emma pun resmi diterima menjadi karyawan di sana atau menjadi PCK di rumah bordil itu. Karena Emma tidak boleh menggunakan nama asli saat bekerja dan melayani seorang pelanggan, dia diharuskan memilih nama dan Emma memilih nama Justin. Okay. Mika. Baru saja selesai menandatangani kontrak kerja bersama rumah bordil itu, Emma pun langsung mendapatkan satu klien dan satu pelanggan, dan di sana karena Emma menjadi seorang anak emas, dia pun dipatok dengan harga yang sangat tinggi dan dengan pelayanan yang spesial. Yang awalnya saya kira tangkurak si Emma ini datang ke sana hanya untuk mencari info dan bertanya-tanya seperti apa kehidupan di rumah bordil. Tetapi ternyata tangkurak si Emma benar-benar menjadi seorang PCK dan bekerja di sana melayani seluruh pelanggan yang ada di sana. Ini benar-benar di luar nurul saya, hanya demi sebuah buku, bro. Singkat cerita, isuk-isuk pun Cang di sana terlihat antara Emma dan adiknya pun terjadi perdebatan di sebuah laundry, dan adiknya mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang Emma lakukan. Untuk apa Emma melakukan hal itu, bahkan menjadi benar-benar seorang PCK hanya untuk menulis sebuah buku. Tetapi tangkurak si Emma justru mengatakan kepada adiknya bahwa buku tersebut sudah lama ingin dia buat dan dia tidak akan bisa meresapi isi buku tersebut tanpa dia mengalaminya sendiri. Tentu saja hal itu ditentang beak-beakan oleh adiknya, dan adiknya mengatakan bahwa jika Emma ingin membuat buku tentang rumah bordil dan kehidupan seorang PCK, dia bisa saja mewawancari seorang PCK dan datang ke rumah bordil itu untuk mencari info, tidak menjadi PCK secara langsung. Emang gelo si Emma ini ya. Mais devenir pute, Emma, c'est autre chose. On est d'accord? Oui. Tetapi lagi-lagi tangkurak si Emma menjawab bahwa dirinya melakukan hal itu bukan semata-mata hanya ingin menulis sebuah buku, melainkan dia juga butuh duit. Hal itu membuat adiknya kesal dan mengatakan bahwa ya kalau Emma butuh duit ngapain kerja menjadi seorang PCK, kan masih banyak pekerjaan, dia bisa menjadi pembantu, dia bisa berjualan. Tetapi pada saat itu tangkurak si Emma mengatakan bahwa dirinya sudah terlanjur menyukai pekerjaan tersebut. Nah loh, hati-hati, dari awal coba-coba pada akhirnya dia ketagihan. Bahkan pada saat itu adiknya sempat mengingatkan kepada Emma bahwa bagaimana jika ibunya nyaho. Tetapi pada saat itu Emma mengatakan kepada adiknya dan menyuruh bahwa dia jangan mengadu dan mengatakan apapun kepada ibunya. Karena adiknya sudah terlanjur kesal, dia pun mabur dari laundry itu dan meninggalkan Emma sendirian. Karena si Emma ini sudah terlanjur keenakan dan menyukai pekerjaannya, dia pun tidak sama sekali menggubris apa yang dikatakan oleh adiknya. Bahkan dia tetap melanjutkan pekerjaannya menjadi seorang PCK.
Pada hari itu Emma bertemu dengan seorang pelanggan di mana pelanggan tersebut sangat ganteng dan sangat baik, dan Emma pun menyukai pelanggan tersebut hingga pada akhirnya si pelanggan pun mengatakan kepada Emma, kenapa Emma harus terjun ke dunia seperti ini, karena yang dia lihat Emma terlalu baik untuk menjadi seorang PCK. Tetapi pada saat itu Emma pun mengatakan yang jujur kepada laki-laki itu bahwa sebenarnya dia bukan benar-benar seorang PCK, melainkan seorang penulis. Dia bekerja menjadi seorang PCK hanya untuk menjadi bahan tulisan untuk buku berikutnya. To write a book about brothels and desire. Okay. So, you can trust me. Di keesokan harinya terlihat Emma pun sudah mulai mengerjakan bukunya, dan di samping itu dia pun terlihat sedang menelpon Stephen tidak pakai William. Dan pada saat itu Emma mengatakan kepada Stephen bahwa dirinya telah menjadi seorang PCK dan itu semua dia lakukan demi untuk membuat buku barunya. Tentu saja pada saat itu si Stephen pun menentang apa yang telah dilakukan oleh Emma, karena menurut Stephen Emma adalah seorang penulis dan bukan seorang pelak. Bah, je sais pas, t'es écrivain, tu peux comprendre, non? Non. Mais la plupart des clients que j'ai eus étaient... Dan bahkan Stephen pun menyarankan kepada Emma agar Emma segera mabur dan keluar dari pekerjaannya itu. Tetapi emang dasar tangkurak si Emma ini bebel, bandel, serta hesek di bejaannya. Dia pun menolak dan mengatakan kepada Stephen agar Stephen tetap mendukungnya, karena hanya Stephen lah yang mengerti dirinya. Pret! Je suis pas sûr que j'ai envie que tu me racontes. Non mais à quoi ça sert de tromper? Il y a que toi qui peux comprendre. Non, tu vois... Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu Emma pun dipanggil untuk melayani seorang pelanggan, dan memang malam itu adalah malam apesnya Emma. Dia pun bertemu dengan seorang pelanggan yang kurang ajur, di mana si Emma ini dipaksa untuk menggunakan narkibi hingga pada akhirnya dia pun berteriak dan meminta tolong kepada HRD dari rumah bordil tersebut. Nah lo, kena batunya kan, makanya ulah bandel Emma. Iya, aing jadi ingat lagunya Doel Sumbang yang kayak begini nih. Ngeunah atuh badi mumurah, geblek hirup daek jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta-ganti jalu, komo jeung poho di baju. Asik, lanjut. Emma pun keluar dari tempat bordil tersebut dan lari segelo-gelonya karena dia pun ngerasa kasihanan dan gak ada regdeg. Hingga pada akhirnya dia pun menelpon Stephen yang tidak pakai William itu dan mengatakan bahwa dirinya baru saja mengalami hal buyuk. Mais non, faut pas. Oh, je suis défoncée, j'aime pas. Pada saat itu Stephen yang tidak pakai William itu pun mengingatkan kembali kepada Emma agar Emma keluar saja dari pekerjaannya, dan jika Emma ingin melanjutkan bukunya maka dia bisa mewawancarai seorang PCK dan mencari info tentang rumah bordil tersebut. Tetapi tangkurak si Emma justru malah marah dan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, dan dari sinilah baru terungkap fakta bahwa ternyata bukunya yang terdahulu itu tidak dibayar oleh pihak penerbit. J'ai entendu parler d'un autre bordel qui paraît-il est beaucoup mieux. Singkat cerita, setelah kejadian itu 6 bulan kemudian Emma pun tidak ada kabar beritanya dan ngalengit, dan saya kira tangkurak si Emma itu sudah berhasil menerbitkan bukunya. Tetapi ternyata tiba-tiba dia terlihat sedang mendatangi sebuah rumah, dan ternyata rumah itu adalah rumah bordil barunya. Jadi dia berhenti dari rumah bordil pertama dan melamar kembali ke rumah bordil yang kedua. Di rumah bordil itu Emma mempelajari serta memperhatikan segala sesuatu yang dia temui. Bahkan dia mempelajari bagaimana caranya beradu gabrut yang baik dan benar, mulai dari malang, melintang, nangkura, segala rupa dia pelajari. Bahkan sampai-sampai dia pun mencoba melakukan hubungan adu gabrut bersama berbagai usia, mulai dari ngora, sedang, kolot, peot. Dia coba semua, dan yang lebih gelonya lagi adalah si Emma pun melakukan adu gabrut bersama seorang wanita. Apakah harus segelo itu untuk membuat sebuah buku? Karena ini semua benar-benar di luar nurul saya. It's Jane 25, you Au début, ils sont timides, et puis après, toujours lubrifiés. Singkat cerita, peting pun poek di sana terlihat. Emma pun mendatangi rumah Madeline, yaitu adik perempuannya, dan Emma mengatakan kepada Madeline bahwa dirinya sangatlah lelah. Tetapi pada saat itu Madeline langsung menanggapi Emma bahwa Madeline mengira Emma sudah melangkah jauh ke depan untuk masa depannya. Tetapi ternyata Emma masih saja bergelut dengan dunia rumah bordilnya. Il reste du risotto. Non, ça va, j'ai déjà dîné.
Emma mengatakan kepada Madeline bahwa dirinya sangat mengagumi kehidupan para PCK yang ada di rumah bordil itu. Sontak saja Madeline pun marah dan menangis serta mengatakan kepada Emma bahwa untuk apa Emma memuji kehidupan sekotor itu, dan Madeline juga meminta alasan kuat kenapa Emma masih terus bertahan untuk menjadi PCK di rumah bordil itu. Dengan entengnya Emma mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena dia membutuhkan uang, dan bukan hanya urusan uang, tetapi dia melakukan itu untuk keperluan penulisan buku barunya. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Lalu Madeline pun mensekaknya bahwa jika Emma merasa perbuatannya itu adalah hal yang benar, kenapa dia tidak berani mengatakan hal tersebut kepada ibunya. Sur ces mecs qui me payent et que je kiffe avoir de l'argent dans ma vie. Tu suis bien le siège de maman. Eh ben d'ailleurs, si t'assumes tant que ça, pourquoi tu... Sambil menangis, Madeline mengatakan kepada Emma bahwa agar Emma memikirkan baik-baik tentang buku yang akan ditulisnya. Karena jangankan untuk membaca bukunya, melihat Emma menulis buku itu saja Madeline tidak mau. Madeline mengatakan bahwa bayangkan seandainya yang membaca buku Emma itu adalah seorang anak muda, lalu dia terinspirasi dari buku Emma dan memutuskan untuk menjadi seorang PCK, dan dia akan kehilangan seluruh masa depannya. Dan itu semua menjadi tanggung jawab Emma sebagai penulis. Sentak saja Emma pun terdiam dan ngahulang. Hein? Moi j'en peux plus de mentir, c'est pas juste de m'imposer ça. Mais t'écris rien, tu prends des notes, ça fait des mois que tu prends des notes. Emang dasar si Emma ini adalah tipe teteh yang sangat membagongkan. Bukannya sadar dinasehatin oleh si Madeline, melainkan dia justru malah mau si Madeline dan menunjukkan betapa indahnya dunia malam dalam kehidupan seorang PCK. Emang dasar teteh yang gobloy ya, balegug si Emma ini. Prends des notes, ça fait des mois que tu prends des notes. Elle a envie de faire comme toi et elle se fait massacrer. Je fais l'éloge de rien du tout. Singkat cerita, peting pun poek terlihat Emma pun kembali ke rumah bordil itu untuk melakukan pekerjaannya, dan ternyata ketika dibandingkan keadaan di rumah bordil yang kedua dengan yang pertama itu jauh berbeda, di mana di rumah bordil yang sekarang Emma merasa bahwa dirinya sedang berada di tengah-tengah keluarga karena mereka begitu sangat baik. C'est trop miel et gingembre. Tu vas voir, c'est une bombe. T'as une fois après longue histoire. Again! Tak lama kemudian terlihat Emma pun menerima pelanggan, dan di sana dia melakukan tutorial dan sedang mengajari si pelanggan bagaimana caranya melakukan adu gabrut yang baik dan benar. Asri ya ngerlieur nge-review film nu kieu. Singkat cerita, peting pun poek lagi. Di sana terlihat Madeline pun akan belanja kebutuhan rumah, dan dia mengatakan kepada Emma bahwa dirinya tidak akan lama dan akan cepat pulang. Tetapi pada saat itu Emma mengatakan kepada Madeline bahwa dirinya juga akan keluar dan akan ketemuan dengan seorang pria yang lumayan ganteng. Très tard, je pense. Ok, merci. Ah, et Emma, vraiment, Je discute. Faut se marier non plus. Mais oui. Tentu saja pada saat itu Madeline pun merasa senang, dan dia berharap bahwa Emma bisa mencintai laki-laki itu hingga pada akhirnya mereka bisa menikah dan Emma bisa keluar dari pekerjaannya itu. Ah ouais. Et dis-moi, T'es tellement relou. Allez, va-t'en, tu vas être en retard. Emma pun langsung keluar untuk menemui laki-laki itu, dan benar saja ketika dia bertemu dengannya, Emma pun langsung menyukai pria tersebut. Dan entahlah apa karena si Emma ini terlalu baik atau terlalu gobloy, saat pertama kali dia bertemu, dia langsung mau saja diajak beradu gabrut oleh laki-laki itu di museum di mana tempat dia berada di awal scene tadi dengan si Stephen. Oui, ça va bien. Comment ça va toi? Ça va? Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Emma pun kembali bertemu dengan si laki-laki itu di sebuah kafe, dan di sana Emma mengakui bahwa dirinya adalah seorang penulis buku, dan demi menulis bukunya itu dia harus melakukan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang PCK. Tetapi dia merasa nyaman dengan pekerjaannya itu karena dia dikelilingi oleh orang-orang baik, bahkan dia merasa sedang berada di tengah-tengah keluarganya. Tetapi si laki-laki itu pun tidak mempermasalahkan sama sekali, bahkan dia menerima Emma apa adanya. J'ai décidé d'entrer au bordel et de devenir pute. Tu fais quoi dans la vie? Setelah Emma tahu bahwa ternyata masih ada laki-laki yang mencintai dan menerima dirinya apa adanya, saya kira tangkurak si Emma ini mau sadar insaf dan tobat dari pekerjaannya. Tetapi ternyata tangkurak si Emma justru malah semakin menjadi-jadi, bahkan mentargetkan pelanggannya.
Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Emma pun selesai melayani pelanggan, tetapi tiba-tiba tangkurak si Dorothée pun datang menghampiri Emma dan mengatakan bahwa dirinya mencurigai Emma. Bahkan Dorothée mengatakan bahwa dia tidak percaya sama sekali kepada Emma karena dia merasa bahwa Emma sedang mengawasi mereka semua yang ada di sana. Tetapi pada saat itu Emma pun tidak menjawab apapun, hanya diam dan cicing. Di keesokan harinya terlihat Emma pun menemui Stephen yang tidak pakai William itu, dan dia mengatakan bahwa sepertinya teman-temannya yang ada di rumah bordil itu sudah mulai mencurigai dirinya. Hari demi hari terlihat Emma pun semakin bahagia bersama kekasih barunya itu, tetapi ketika dia sedang OTW, tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan mantan HRD di rumah bordil pertamanya itu, dan sontak saja pada saat itu Emma pun langsung tertunduk malu. Singkat cerita lagi, peting pun poek lagi. Di sana terlihat Emma pun sedang melayani pelanggan, dan kebetulan pada malam itu Emma pun mendapatkan pelanggan yang lumayan aneh dan sangat kasur. Karena pada malam itu si Emma diperlakukan sangat kasur oleh pelanggan itu. Hal tersebut pun membuat si Emma pun trauma, ketakutan, ngadarek-dek, ngalotrok, dan ngaloter serta ketakutan. Hingga hal tersebut pun membuat si Emma rada kapok. Tanpa banyak bacot, tangkorak si Emma pun langsung mabur wali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah dia pun mencoba menyembunyikan kesedihannya dari pacarnya. Lah, kok baru pacaran udah tinggal satu rumah? Mungkin di luar negeri itu sudah biasa seperti itu dan sudah tidak aneh lagi melihat kebo berkumpul. Sesampainya di jero imah, Emma pun mendapatkan beberapa kejutan dari pacarnya itu, di mana pada saat itu pacarnya sudah memasakkan makanan yang spesial untuk Emma. Dan ketika si Emma akan mabur untuk babaresi, dia pun kembali mendapatkan kejutan. Pada saat itu pacarnya mengatakan bahwa dirinya tidak mudah untuk menerima Emma di masa lalu ataupun di masa mendatang. Alias pacarnya itu memutuskan Emma. Pada saat itu Emma pun mencoba menerima dan memahami, dan memang dia menyadari bahwa dirinya bukanlah wanita yang baik. Saat itulah Emma baru menyadari bahwa ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang peluncur dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan dia juga sadar bahwa ternyata profesinya itu tidak mudah diterima oleh siapapun. Dan terlihat Emma pun menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan di akhir film terdengar Emma pun sedang membacakan bukunya, dan di sana dia sedang memperkenalkan temannya satu persatu yang ada di rumah bordil itu dan menjelaskan kenapa mereka memilih jalan untuk menjadi seorang peluncur. Wanita ini bernama Brigda, dan yang ini bernama Dorothée, sedangkan yang ini bernama Lorna, dan yang ini bernama Lily, serta yang ini bernama Margaret. Brigda menjadi seorang peluncur karena dia pernah bekerja di sebuah tempat dari pagi sampai malam, sampai anaknya pun tidak terurus, dan dia tidak tahu bagaimana tumbuh kembang anaknya, tetapi uang yang dia dapatkan tidak dapat mencukupi untuk kehidupannya. Dan Dorothée menjadi seorang peluncur karena penghasilan dari rumah sakit yang dia miliki tidak bisa menutupi untuk kebutuhannya. Sedangkan alasan Lorna untuk menjadi seorang peluncur karena dia merasa tidak ada pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang selain menjadi seorang peluncur. Sedangkan Lily dan Margaret menjadi seorang peluncur karena himpitan ekonomi, bahkan mereka berdua pernah mengalami kelaparan. Di akhir film, Emma terlihat tetap bekerja bersama mereka, dan Emma mengatakan bahwa sekali saja orang terperosok ke dalam pekerjaan yang buruk, maka dia akan susah untuk kembali. Film pun nggesan. Dari film ini kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang terjun ke dunia peluncuran bukanlah hanya orang yang terhimpit ekonomi, melainkan di sana juga ada orang-orang yang malas seperti si Lorna, ada orang yang tidak bisa ngatur duit seperti si Dorothée, karena Dorothée itu kan punya rumah sakit, dan ada juga orang-orang yang memang benar-benar terhimpit ekonomi seperti Lily dan Margaret. Pesan saya, bijaklah dalam menggunakan uang selagi duit kalian itu ambalaya. Dan ingat, yang instan itu hanyalah Indomie, sedangkan kesuksesan itu butuh proses. Dan ingat juga, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Bye-bye.